was caught in the crossfire. Was caught in the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang di channel YouTube saya pada segmen sharing info. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai UTBK. Ya, pada tahun yang baru ini kita tentu memiliki semangat yang baru dan harus selalu punya semangat yang baru. Pada tahun ini sudah mulai keluar nih jadwal-jadwal ataupun timeline pelaksanaan seleksi nasional. Jadi buat adik-adik sekalian yang sedang memperjuangkan PTN, selamat mendengarkan. Tips yang akan saya bagi di sini adalah mengenai berapa soal yang harus kita kerjakan agar mendapatkan nilai yang bagus, ataupun bagaimana sih perjuangan untuk menjadi lulusan UTBK. Menjadi lulusan UTBK menjadi hal yang sangat kita inginkan. Dan tentunya kita akan merasakan deg-degan, ya, karena UTBK menjadi hal yang mungkin kita impikan untuk masuk ke dalam suatu perguruan tinggi negeri yang kita impikan. Jadi tips di sini saya akan membagikan, mungkin ini bisa menjadi motivasi untuk adik-adik sekalian. Nah, yang pertama, langsung saja ke tips yang pertama, yaitu yang perlu diketahui adalah bahwa nilai UTBK dari Saintek dan Soshum itu memiliki rata-rata nilai yang sangat jauh berbeda. Misalnya begini, teman-teman sekalian. Di fokus Soshum kita memiliki nilai 600. Itu masuk nilai rata-rata. Tapi kalau di Saintek kita mendapatkan nilai 600, itu sudah jauh di atas rata-rata. Mengapa hal ini terjadi? Karena Saintek itu jauh lebih susah dan lebih kompleks. Kemudian teman-teman juga harus mengetahui apa sih bedanya Soshum dan Saintek. Berdasarkan Sevina.com, Saintek merupakan singkatan dari Sains dan Teknologi. Biasanya hanya siswa yang berasal dari jurusan IPA yang diperbolehkan untuk mengambil peminatan studi ini. Lalu apa itu Soshum? Menurut pintex.id, Soshum adalah singkatan dari Sosial dan Humaniora, yang dimana kelompok program studi ini masih berkaitan erat dengan ilmu sosial ataupun yang kita kenal dengan IPS. Jadi, kita saat sekolah SMA dulu tentu ada pembagian jurusan IPA dan IPS. Jadi dua hal itu memiliki nilai rata-rata UTBK yang sangat berbeda jauh. Jadi teman-teman harus berfokus pada fokus yang kita inginkan. Tips yang kedua adalah jangan sampai kita tidak mengisi jawaban. Mengapa hal ini diperlukan? Karena walaupun kita sudah tidak bisa mengerjakan lagi nih, kita harus tetap aja mengisi. Karena hal ini bisa menjadi kemungkinan kita kan tidak tahu mana jawaban yang benar dan yang salah. Jadi siapa tahu jawaban yang kita pilih itu menjadi benar dan bisa menjadi jawaban yang menguntungkan untuk kita, sehingga menambah poin kita. Jadi jangan sampai kita tidak mengisi satu soal dalam UTBK walaupun kita tidak tahu bagaimana jalannya. Yang selanjutnya adalah fokus pada apa yang kita bisa. Hal ini penting karena jika kita berfokus pada hal yang kita inginkan, kita akan memiliki nilai yang bagus di situ. Misalnya kita berfokus pada peminatan kita, yaitu misalnya kimia. Kita misalkan saja kimia. Kita berfokus pada kimia tanpa melupakan mata pelajaran yang lainnya, karena dapat membantu. Jika kita berfokus pada kimia ini, memungkinkan kita mudah dalam menjawab soal-soal ketika UTBK nanti. Jadi mungkin saja nilai tersebut bisa membantu nilai kita yang lainnya. Jadi kita harus bisa berfokus tanpa melupakan yang lainnya. Kemudian adalah jangan belajar terlalu luas. Misalnya kita belajar mengenai dunia, padahal soal yang dikeluarkan adalah mengenai Indonesia. Jadi kita harus tetap belajar pada porsinya. Jadi kita harus mempelajari dan memperkirakan kira-kira bagaimana ya. Nah, caranya ini adalah kita melihat soal-soal tahun lalu yang bisa kita dapatkan dari Google ataupun dari sumber-sumber terpercaya. Kemudian tips kelima menjadi tips terakhir, di mana nilai tertinggi kita harus kita sesuaikan dengan jurusan yang kita pilih. Hal ini berpengaruh karena jika nilai kita tinggi di biologi, kimia, tapi kita lemah nilainya itu rendah di matematika, maka kita tidak boleh mengutamakan
jurusan yang nilainya tuh berpatokan pada matematika. Misalnya akuntansi, misalnya statistika. Karena kita bisa aja nggak masuk karena jurusan tersebut mengutamakan kita memiliki nilai yang tinggi sesuai dengan nilai yang bersangkutan tersebut. Jadi adik-adik sekalian tetap semangat dan semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa karena intinya itu semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jadi adik-adik jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur baik di PTN maupun PTS itu menjadi pilihan kita sendiri. Karena sukses bukan berasal dari kuliah, tapi dengan kuliah kita bisa menjadi sukses. Terima kasih adik-adik sekalian, salam perjuangan.